Dalam kehidupan manusia ada yang dirinya dihinggapi kelebihan, ada pula yang diberi kekurangan. Kedua hal ini mencerminkan sifat manusia akan diuji dengan kelebihannya ataupun dengan kekurangannya. Seiring perjalanan, nyatanya manusia tidak bersyukur apa yang telah dimilikinya. Salah satunya angkuh dan sombong dengan kelebihan yang dimilikinya. Merasa diri paling hebat dan paling segalanya dalam hidup. Padahal semestinya kita sadar bahwa kita ini hanya makhluk yang diciptakan oleh yang maha segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak berhak merasa paling hebat, karena dalam kehidupan ini pasti akan ada orang lain yang lebih hebat dari diri kita. Di atas langit masih ada langit, di atas kehebatan kita masih ada kehebatan orang lain. Lantas, mengapa masih ada saja manusia yang memiliki kehebatan dalam kehidupannya, namun mereka sombong? Satu hal yang harus kita tahu, bahwa zat yang berhak sombong di alam semesta ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, dan dialah yang paling hebat, maha segalanya, juga paling sempurna. Kehancuran seperti apa yang akan didapatkan bagi mereka yang sombong, terlebih dengan kelebihan yang dimilikinya? Simak ulasannya dalam kajian Ilmu Damai Indonesiaku siang ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka qala ana khairun min khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbar
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis Ilmu Damai Nusaku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Al-Fajar Taman Astra Telaga Asih Cikarang Barat. Alhamdulillah telah hadir guru-guru kita Kiai Haji Syarif Matnaji dan Ustadz Azhari Nasution yang akan mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan penyakit yang bersarang di dalam diri kita yang disebut dengan kesombongan. Namun sebelumnya kita akan awali perjumpaan kita dengan memanjatkan doa kepada Allah dikhususkan kepada guru yang kita cintai yang hari ini wafat, yaitu Kang Rashid, dan beliau adalah merupakan salah satu pemateri daripada Damai Indonesiaku. Kita akan kirimkan Al-Fatihah kepada beliau, mudah-mudahan Allah akan mengampuni segenap dosa-dosanya. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti, silakan Ustaz. Kita khususkan doa buat guru kita, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, lapangi kuburnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyir rahmah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qabul. Bapak-bapak, ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mas Agung, guru kita Kiai Syarif Matnaji, mudah-mudahan Allah sehatkan wal afiyah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Damai Indonesiaku TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mau bicara soal bab kesombongan. Di saat yang sama kita diberi informasi tadi sama Mas Agung, ada guru kita yang juga narasumber di program Damai Indonesiaku sudah berpulang ke rahmat Allah insya Allah. Ini menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa kita sombongkan. Yang melekat dalam diri kita hanya titipan dan dia akan pulang dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sombong adalah dosa pertama yang diceritakan oleh Al-Quran. Kita kembali ke ayat yang dibacakan oleh Qori tadi. Ada dialog antara Tuhan dengan iblis. Allah bertanya kepada iblis, qala ma mana'aka alla tasjud idh amartuka qala ana khairun minhu. Apa yang membuat kamu tidak mau mengindahkan perintah saya untuk bersujud kepada ciptaan saya Adam alaihissalam? Iblis menjawab, ana khairun minhu, karena saya lebih baik dari Adam. Secara materi penciptaan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari material api, sementara Adam diciptakan dari material tanah. Saya berdarah biru, Adam itu makhluk rendahan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, mengecam iblis, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Turun kamu dari surga wahai iblis. Iblis dideportasi dari surga, padahal dia makhluk yang sudah banyak mendapat kenikmatan ribuan tahun jadi penghuni surga. Hanya karena anta takabbar, dia merasa besar. Fakhruj innaka minas saghirin, keluar kamu dari surga. Ini bedanya Adam dengan iblis. Nabi Adam alaihi salam cuman disuruh turun, ihbit. Tetapi iblis tidak hanya disuruh turun tapi keluar. Ya kan? Fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbar fakhruj, turun dan keluar. Kalau Nabi Adam cuman disuruh turun dari surga. Boleh jadi masih di surga, cuman turun level. Tapi iblis dengan dosa kesombongan tidak hanya turun, disuruh keluar dari surga. Al-Quran juga menginformasikan kepada kita, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna.
Biasanya kata Al-Quran, manusia itu menjadi sombong ketika dia melihat dirinya cukup. Dia melihat dirinya serba ada. Dia melihat dirinya gak punya kekurangan. Sehingga dia berlaku sombong. Karena itu para imam sufi, Imam Al-Ghazali misalnya mengatakan ada tips kalau kita mau mengkerangkeng potensi sombong kita. Bagaimana caranya? Kata Imam Al-Ghazali, jangan pernah merasa lebih baik daripada orang. Betul nggak kira-kira? Bu, mana lebih baik kita atau orang? Kata Al-Ghazali, jangan pernah merasa lebih baik dari orang. Ketika kamu bertemu dengan seorang yang lebih muda dari kamu, kata Imam Al-Ghazali, orang ini tidak lebih tua dari saya karena itu pahalanya lebih banyak, karena potensi saya berbuat dosa jauh lebih lama, umur saya lebih tua dari dia. Ketika ketemu dengan orang yang lebih tua, kata Imam Al-Ghazali mengatakan, orang ini pasti lebih mulia dari saya karena dia lebih duluan sholat, puasa daripada saya. Umur saya masih 25 tahun. Umur orang ini 50 tahun. Berarti sudah lebih lama sholatnya. Ketika bertemu dengan orang yang alim, kata Imam Al-Ghazali, la syakka annahu khairun minni. Ini gak diragukan lagi, pasti dia lebih baik dari saya. Kenapa? Dia sholat dengan ilmu, zakat dengan ilmu, puasa dengan ilmu. Sementara saya sholat gerakannya, bacaannya cuma ikut-ikutan, bukan tanpa ilmu. Ketika bertemu dengan orang yang bodoh, jangan merasa lebih baik. La syakka annahu khairun minni, kata Al-Ghazali. Orang ini tentu lebih baik dari saya karena betapapun dia tidak lebih tahu dari saya, tapi ketidaktahuannya itulah yang membuat dia salah. Sementara saya berbuat salah karena saya tahu. Jadi Imam Al-Ghazali melatih kita. Bahkan terakhir kata Imam Al-Ghazali, kalau ketemu dengan orang non-muslim yang dia belum syahadat, Imam Al-Ghazali bilang, fala syakka annahu khairun minni. Boleh jadi dia lebih baik dari saya. Kenapa? Orang ini mungkin belum dapat hidayah, saya dapat hidayah, tapi ujung nyawanya kita nggak tahu dia mati dalam keadaan Islam atau keluar dari Islam. Jadi ini cara yang diberikan Imam Al-Ghazali, jangan pernah merasa lebih baik dari orang. Kita kebalik. Ketemu sama yang muda, tahu apaan sih lu tong? Gua nih tuaan nih, duluan gua ngaji, duluan gua taklim, ya bu ya? Ketemu sama yang lebih tua, alah masa mudanya gak kenal masjid, tua aja ke masjid baru. Salah mulu orang. Ya Allah. Ketemu sama orang yang lebih tidak pintar dari kita, kita bilang, itu gimana nih, min ahlin nar. Ini sholatnya amburadul nih, gak pakai ilmu. Saya lebih baik, lebih khusyuk. Pasti sholat saya diterima, dia gak diterima. Ketemu sama yang lebih alim, ngomong doang, gak dilakuin. Semua orang dia anggap lebih rendah dari dirinya. Ini tips dari Imam Al-Ghazali. Ada tips yang kedua, kata para ulama sufi, supaya kita tidak sombong, aplikasikan makna ihsan dalam diri kita. Kenapa orang kiber, kenapa orang sombong, kenapa orang takabur merasa besar? Karena dia merasa ada. Nabi mengajarkan ihsan itu maknanya adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu membayangkan bahwa kamu melihat Allah jika tidak bisa ketahui bahwa Allah melihat kamu. Ini gimana caranya ini? Gimana caranya kita bisa melihat, bagaimana caranya kita merasakan kehadiran Allah? Dijelaskan sama Ibn Arabi. Kata Ibn Arabi, caranya adalah anta'budallaha ka'annaka tarah. Fa illam takun tarahu. Kalau kamu berhasil membayangkan diri kamu gak ada apa-apanya, tarahu, kamu pasti bisa merasakan kehadiran Allah. Kenapa kita terhijab? Kenapa kita gak bisa merasakan kehadiran Allah?
Karena kita nggak merasa kehadiran Allah, kita merasa hanya kita yang ada. Kita sholat takbir, Allahu Akbar. Tapi di belakang takbir kita ada aku yang lebih besar. Itu karena kita masih merasa ada. Kata Ibn Arabi, fa illam takun tarahu. Kalau kamu sudah berhasil membuat diri kamu nggak ada, sirna tarahu. Kamu pasti merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang tidak dirasakan Fir'aun. Inilah yang gak dirasakan sama Qarun. Qarun dengan kekayaannya dia merasa cukup sehingga dia sombong. Fir'aun dengan powernya dia merasa hebat, dia sombong. Kaum Ad dan Thamud teknokrat, punya ilmu, mampu mengembangkan teknologi di masanya, tapi sombong. Semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat semua ibadah dalam Islam, coba perhatikan. Sholat, kita masuk Masjid Al-Fajar. Tidak ada kelas 1 di masjid. Semuanya boleh di saf awal. Betul? Meskipun ada akhlak di sana. Oh, Nabi nyuruh di saf pertama nih, saya di belakang imam deh. Ah, ini gak punya akhlak nih. Ente berilmu gak? Kalau imamnya batal bisa gantiin gak? Kalau gak bisa jangan dulu, tunggu yang alim datang. Ya. Lihat haji. Haji mengajarkan kita menanggalkan atribut pakaian. Kita ganti dengan ihram. Menunjukkan semua sama. Baju kan jadi status sosial nih Bu. Dengan baju kan orang bisa mendikte kelas sosial kita di mana. Jangankan baju, tas. Ibu-ibu tasnya merek apa Bu? Nggak boleh disebutin Bu. Ya, atribut dalam haji kita diajak meninggalkan atribut, memakai ihram. Karena itu kata Dr. Usman Najati, salah seorang psikolog muslim asal Mesir, dalam Al-Quran wa ilmun nafas, dia bilang ibadah-ibadah dalam Islam itu melatih kita untuk membuang rasa superioritas, rasa bahwa kita lebih baik dari orang. Dan ibadah itu mengajarkan betapa Islam itu egalitarianisme. Semuanya sama. Luar biasa itu. Yang membedakan kita adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Baik, terima kasih Ustadz Azhari Nasution yang telah memberikan gambaran kepada kita betapa ulama-ulama besar pada masa lalu memberikan cara bagaimanakah kita sesungguhnya harus mengendalikan penyakit yang terus menempel di dalam diri kita selama kita masih berada di dunia, yaitu yang disebut dengan kesombongan. Dan dalam segmentasi selanjutnya nanti Kiai Syarif Mataji akan memberikan gambaran kepada kita akan mencoba untuk membedah anatomi dari penyakit sombong yang ternyata akan menjatuhkan kita sendiri. Tentunya masih bersama kami, Damai Indonesiaku.